Asik nih, sebelah gue udah ada Kawasaki Ninja E1 dan Kawasaki ZE1. Dua motor listrik ini tuh hadir di Indonesia, udah resmi. Karena sebelumnya kan di launching masih harga estimasi segala macam, dan akhirnya kita berkesempatan buat ketemu dua motor ini lagi. Bukan cuma ketemu, megang-megang, nyalain, tapi kita juga mau nyobain gimana rasanya naik Ninja E1 ini sama ZE1 ini. Jadi kita bakal kulik lebih dalam ya. Makanya tonton terus video ini sampai habis bersama gua Brian. Selamat menonton. Kalau soal spesifikasi, desain gitu-gitu ya, sebenarnya udah pernah kita bahas waktu pertama kali ketemu dua motor ini. Jadi bisa dilihat lah di video di atas ini nih. Nah, gue ngasih kerjaan editor lagi kan, ngasih link video di atas buat first impression dari dua motor ini. Nah, sedikit aja nih soal spesifikasi. Si Kawasaki Ninja E1 dan ZE1 ini sebenarnya punya spek yang mirip, baik dari segi penggerak listriknya, dari segi baterainya, itu mirip-mirip. Jadi nggak banyak beda lah ya, tapi gue jelasin aja, tapi gue lupa. Nah, buat si speknya itu, kalau si ya dua-duanya sama lah ya. Jadi speknya itu dia punya penggerak motor itu berkekuatan 5 kW ya kan, 5 kW itu rated powernya, tapi kalau peaknya itu ada di 9 kW. Jadi bisa di apa ya, setarain sama motor 150 cc sebenarnya, walaupun dia secara desain ini dua-duanya motor 2,5 gitu ya kalau di motor bensin. Nah, torsinya itu sampai 40,5 Nm. Itu gede banget buat sebuah motor. Kalau dianggapnya setara 150 cc itu gede banget. Bahkan motor 250 cc juga torsinya itu gede banget. Nah, kalau buat kecepatannya sebenarnya mirip-mirip, tapi si ZE1 ini sedikit lebih pelan. Jadi cuma beda 2 km per jam, dan dia itu bisa sampai 88 km per jam nih kalau yang mode roadnya si Ninja E1. Kalau si ZE1 ini mode roadnya itu cuma bisa sampai 85 km per jam. Jadi emang beda tipis-tipis, dan dia dua-duanya ada mode Eco juga, ada mode road yang tadi gue bilang, terus ada juga mode boost. Nah, e-boost ini bisa bikin keduanya tuh bisa sampai kecepatannya 100 km per jam. Kalau di ZE1 ini sampai 101 kalau nggak salah km per jam. Kalau di Ninja E1 ini sampai 105 km per jam. Nah, sekarang kan udah ya, kayak yang first impression, kita kasih penyegaran sedikit. Sekarang gimana sih caranya nyalain dua motor listrik ini? Yuk, ikutin yuk. Nah, sebenarnya bukan cara nyalain ya, jadi lebih ke gimana sih cara pakainya gitu. Pertama-tama, dia masih pakai kunci kayak gini. Jadi ya khas motorsport lah ya, walaupun dia udah listrik, canggih, harga mahal, tapi tetap pakai anak kunci kayak gini. Itu khas motorsport banget. Jadi nggak pakai keyless kayak motor-motor Matic gitu. Nah, cara nyalainnya sebenarnya sama kayak motor-motor pada umumnya. Jadi ignition knob-nya itu diputar ke kanan. Nah, terus biasanya kan speedometer nyala. Tapi setelah speedometer nyala, itu nggak bisa langsung dinyalain motornya. Jadi dia ada kayak sistem pengamannya. Jadi kita harus lepas standar sampingnya dulu. Terus di sini kayak ada kill switch ya. Kalau di motor-motor bensin itu ditekan ke bawah. Terus kayak motor starter motor, jadi harus ditekan ke bawah lagi, tapi ditunggu sekitar 2-5 detik. Nah, sampai dia muncul ready. Dan gear shiftnya tuh beda, tadinya tuh dari N sekarang jadi D kayak gitu. Nah, ini cara operasinya ya. Nah, kalau begini udah bisa digas. Nah, motor udah maju digas. Terus kalau buat ganti mode berkendaranya, di sini di tombol sebelah kiri itu ada walk mode dan mode doang. Nah, kalau yang mode-nya itu dia bakal mindahin dari Eco ke Road. Jadi kita pindah-pindahin itu Eco Road gitu ya. Terus kalau udah jalan, kita butuh tenaga tambahan lagi biar bisa sampai 100 km per jam. Di sebelah kanan ini ada tombol warnanya hijau, ada tulisannya huruf e-boost gitu ya. Itu tinggal dipencet aja. Nah, ntar tampilan di speedometer bakal berubah, ada warna biru-biru gitu. Nah, ini kalau digas, udah mode begini nyala, digas itu bisa sampai 100 km per jam. Nah, uniknya di Kawasaki Ninja E1 sama ZE1 ini dia ada walk, tombol walk. Ini tombol apa sih? Jadi Kawasaki tuh ngasih kayak fitur memudahkan kita untuk motor ini buat parkir ya kan, buat ditaruh di rumah apa segala macem. Itu tinggal pencet tombol walk yang lama. Nah, tampilan di speedometer bakal berubah jadi walk mode, dan ada F, ada R. Nah, FR ini kalau kita tarik gasnya kayak normal, dia bakal maju. Nah, kayak gitu. Dan itu batasnya cuma sampai 5 km per jam. Kalau kita putarnya kebalik gasnya,
Nah, bisa mundur cuy. Jadi ada fitur mundurnya juga, dan itu kecepatan cuma sampai 3 km per jam. Kayak gitu. Nah, tadi kan baterainya udah, cara nyalainnya udah, cara makainya udah. Terus gimana sih kalau mau ngecas gitu kan? Nah, ngecasnya itu dia kayak motor bebek. Jadi lo harus buka jok belakang ini kayak motor bebek mau ngisi bensin. Lu nyari lubang kuncinya di bawah sini nih. Nah, ini tinggal diangkat. Sebenarnya kayak kalau motor sport biasa kayak ganti single seat gitu ya. Cuma ini cuma dilepas. Nah, di sini ada penutup. Nah, kalau di Ninja Iwan ya jatuh. Kalau di Ninja Iwan dia kabel bentuknya. Jadi kita harus megang-megang kabelnya gini baru colokin si chargernya. Kayak gitu. Kalau di ZI-1 dia bentuknya tuh kayak udah ada soketnya gitu ngadep ke atas. Jadi lebih rapi yang di ZI-1 daripada Ninja Iwan ini. Terus kalau ini ditutup, nah di sini masih bisa buat penyimpanan lagi, tapi paling nggak banyak-banyak. Mungkin kayak toolkit gitu-gitu ya, tang, obeng gitu-gitu buat keperluan ketika terjadi masalah gitu ya di jalan. Jadi paling toolkit aja sih di sini. Nah, terus kan ini motor listrik ya. Baterainya tuh di mana sih? Nah, baterainya itu ada di bagian tangki ini. Jadi tangki ini biasanya kan buat ngisi bensin ya. Jadi udah nggak ada tempat buat ngisi bensinnya, melainkan buat tempat naruh baterai sekaligus bagasi. Jadi kalau kita buka pakai kunci utamanya, ini tinggal diputar aja. Nah, bisa dibuka begini. Terus di sini ada penutup lagi, karena di bawah penutup ini adalah baterai. Sementara kalau penutup baterai dipasang, di sini tuh bisa jadi bagasi. Nah, bagasinya itu tapi nggak bisa sembarangan, karena di sini ditulisin jangan melebihi beban maksimum. Bagasi maksimal 3 kg. Jadi emang nggak bisa buat yang berat-berat, paling cuma buat jas hujan lah ya, gitu-gitu masih cukup. Sementara kalau yang berat-berat udah nggak bisa. Nah, kalau buat buka baterainya ini tinggal tuasnya diputar, terus penutupnya diangkat. Nah, begini nih. Langsung ada baterainya nih. Dan baterainya itu 2. Wah, baterainya berat banget. Gede banget baterainya. Makanya kalau di Ninja Iwan ini, karena ketutup fairing, kompartemen baterainya yang di bawah tuh nggak kelihatan. Kalau di Z Iwan tuh kelihatan tempat kompartemen baterainya. Nah, buat spek baterainya itu dia ada di 50,4 volt, 30 ampere hour, yang dicasnya tuh butuh waktu 3,7 jam. Itu satu baterai. Kalau 2 baterai berarti sampai 7,1 jam ya. 7 jaman lah kalau 2 baterai dari 0 sampai 100. Nah, jarak tempuhnya sendiri kalau pakai mode road itu bisa sampai 62 kilometeran lah. Tapi kalau pakai mode eco itu motornya bisa sampai 75 km. Nah, tadi kan udah kita cobain, kita buka nih gimana cara makainya, baterainya di mana posisinya, gimana spesifikasi sampai cara ngecasnya udah kita kasih tahu. Nah, sekarang gue mau nyobain nih test ride pakai si Ninja Iwan sama si ZI-1. Tapi sebelumnya kan harus tahu dulu nih posisi berkendara. Sekarang kita coba ke ZI-1 dulu yuk. Nah, posisi berkendaranya tuh kalau di ZI-1 ini sebenarnya motornya rasanya ternyata tidak terlalu tinggi. Bisa dilihat kaki gua tuh bisa menapak dengan sempurna, bahkan ini sedikit menekuk. Jadi nggak sampai lurus banget kakinya gitu. Ini sedikit nekuk. Terus karena dia modelnya naked, ini stangnya tuh bener-bener ke atas dan lebar. Jadi masih enak banget lah ini buat duduk di atas ZI-1. Dan dia stangnya juga nggak mentok sama tangki. Jadi masih aman banget. Joknya ya namanya motor naked, motor sport gitu ya. Jadi joknya nggak terlalu empuk, tapi ini posisi berkendaranya nyaman. Nggak terlalu capek karena emang dia modelnya naked ya kan. Sekarang kita coba di Ninjanya yuk. Nah, uniknya di Ninjanya malah justru biasanya kan motor sport itu kan identik dengan bungkuk, pegel gitu ya. Tapi dia enggak cuy. Jadi ini nggak terlalu bungkuk banget posisinya. Masih enak. Terus stangnya juga nggak deket banget sama tangkinya kalau dibelokin. Cuma emang secara radius putar kerasanya ini lebih pendek radius putarnya. Dan ini posisinya emang kelihatan dari stangnya juga dia shocknya masih agak tinggi. Terus stangnya tuh naik lagi dari posisi paling tingginya shock. Jadi ya masih enak lah walaupun dia stang jepit ya. Nah, yang uniknya nih dari tadi nyobain si ZI-1 sama Ninja Iwan, biasanya kan motor kayak gini yang sebelah kiri koplingnya, ini tapi nggak ada koplingnya. Sama di kaki kiri tuh nggak ada persnelingnya. Nah, sekarang pakai riding gear kita cobain nih motornya jalan. Nah, tadi udah sempat nyobain ya kan, dua-duanya sebenarnya secara spesifikasi, karena spesifikasinya itu sama mirip, cuma beda di top speednya doang yang berbeda. Itu bikin impresinya sebenarnya mirip-mirip aja. Yang bikin beda banget itu emang karakter berkendara sebuah motor sport yang
agak sporty ya kan, agak apa ya, kita tuh bener-bener kayak mau meluk motornya. Sementara kalau yang naked bike ini, ZI1 ini lebih apa ya, lebih bebas lah ya, karena posisinya nggak terlalu nunduk, bahkan nggak nunduk sama sekali ya kan, setengah lebar segala macem. Cuma kalau dari performa itu dua-duanya cukup mirip, tapi memang si Ninja i1 ini sedikit lebih apa ya, responsif gitu rasanya. Jadi kalau ditarik gasnya tuh berasa lebih cepet gitu, akselerasinya naik gitu. Kalau ya nyobain top speed nggak dapet lah ya di sini. Tadi nyobain berapa kali muter-muter sini, paling cuma dapet di sekitar 60 km per jam. Dan emang nggak nyampe 100 karena emang ini close track banget, terbatas posisinya. Tapi apa ya, tenaganya tuh dari awal, dari diem nih, posisi diem, dua-duanya itu benar-benar kayak tenaga instan banget, khas motor listrik banget lah. Tapi begitu udah mungkin kecepatan di atas 30 ya, itu naiknya itu pelan-pelan banget. Jadi nggak langsung kayak kita buka gas dari diem tuh langsung bisa cepet nyampe 50-60 gitu, nggak. Tapi dia bakal naiknya perlahan-lahan tuh dari sejak 30 km per jam. Itu dua-duanya, mau yang Ninja i1 atau ZI1. Terus yang jadi perhatian lagi adalah dia nggak ada safety di remnya. Jadi kalau motor listrik beberapa ya di Indonesia itu ada yang kalau di rem tuh nggak mau digas. Nah dia tuh mau di rem sambil digas. Jadi nggak usah takut berbeda lah ya sama pakai motor bensin, karena ini mirip-mirip banget. Kita ngerem sambil gas bisa, jadi kayak puter balik itu masih nggak usah kagok gitu pakai dua motor ini. Sama penggerak listriknya itu dia kan di tengah pakai synchronous magnet motor ya, apa gitu gue lupa. Nah disalurin ke roda belakang tuh pakai rantai, jadi emang sentakan tenaganya tuh lebih instan, lebih terasa dibanding pakai belt. Karena kalau beberapa motor listrik kan ada yang pakai belt yang bikin sentakannya tuh lebih halus lagi. Nah ini pakai rantai, jadi kayak bener-bener motor sport pada umumnya, yang bikin rasanya tuh lebih apa ya, lebih agak kasar sebenarnya, tapi karakter sportnya jadi makin keluar kayak gitu. Oke, tadi udah kita sebutin ya, speknya udah, terus cara makainya udah, cara ngecasnya juga udah, posisi berkendara, sampai test ride juga udah kita cobain. Dan buat harganya, motor ini tuh ditawarkan dengan harga yang berbeda. Kalau si Ninja i1 ini sebenarnya harganya masih mirip kayak waktu baru launching ya. Jadi waktu itu bilangnya estimated, tapi sekarang ternyata harganya emang udah itu aja. Jadi si Ninja i1 ini ditawarkan dengan harga 149,9 juta on the road Jakarta. Kalau si ZI1 ini ditawarkan dengan harga 146,9 juta on the road Jakarta. Jadi 150 jutaan lah dua-duanya. Kira-kira gimana menurut lo? Worth it nggak nih beli motor listrik harga 150 juta, speknya begini, tapi tampilannya sebuah motor sport, sebuah motor naked? Ya berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Bram by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in next video. Bye-bye.